Yesus hebat, Tuhanku Yesus baik, Tuhanku Yesus setia, hidupku aman dalam Dia. Yang menuntun hidupku, kasihnya sungguh besar, ku rasakan kasihnya selalu. Sampai selamanya Dia menyayangiku, Yesus Tuhan kau sahabatku, Yesus Tuhan kau sahabatku, Yesus Tuhan kau sahabatku. Puji Tuhan, lihat kanan kirinya, sebutkan kamu keren hari ini, Tuhan kita hebat, kamu keren hari ini, kamu keren hari ini. Silakan duduk. Kasih Allah sungguh manis, Dia menciptakan kita seperti gambar dan rupa Allah. Ini menurut saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi minggu lalu itu firman Tuhan waktu saya beribadah adalah Allah itu menciptakan manusia seperti gambar dan rupa Allah. Kemudian Tuhan itu berfirman, padahal di Taman Eden itu waktu manusia diciptakan itu semuanya baik, semuanya sudah bagus. Tapi Allah meminta firman supaya manusia itu untuk mengelola gitu. Padahal udah bagus gitu kan, semuanya udah baik, yang diciptakan Tuhan sudah baik, tetapi Tuhan Yesus meminta kepada manusia untuk mengelola gitu kan. Padahal udah bagus, disuruh dikelola, diperbaikin lagi. Berarti kita itu adalah anak-anak Tuhan yang diberi kemampuan untuk berkreasi, berkreatif gitu kan ya. Jadi ya kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat hebat, Allah yang sangat kuat, Allah yang luar biasa, tidak bisa kita selami pikiran Tuhan. Saat ini kita sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan mengingat kasih Tuhan yang sangat indah. Yesus, kau yang termanis, dengan tanganmu kau genggam aku. Yesus, kau yang terindah, ku datang menyembahmu.
Ya Allah, Tuhan Juru Selamat kami yang menghimpun kami di dalam semua kasih karunia dari berkat yang kami terima melalui Yesus Kristus dalam karya Roh Kudus. Kami mau menerima sabdamu dan percaya sanubari Allah yang agung menyentuh hidup kami dan kami beroleh kekuatan. Karena Kristus adalah sumber hidup dan Roh Kudus adalah kuasa dari semua apa yang baik, kudus, agung, dan melimpah ruah dalam hidup kami. Amin. Shalom saudara-saudara. Mari kita membuka kitab Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke 19. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Saya membaca dengan Alkitab Terjemahan Baru jilid 2. Keutamaan Kristus. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara, sebelum ada konsep Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita menyebutnya Allah Trinitas, Allah Tritunggal, yang kadang-kadang kita mensimplifikasi, menyamakannya, ya udah Allah udah termasuk di dalamnya Yesus Roh Kudus. Betul, hanya tidak detail. Sebelum ada konsep Allah, maka prinsip tentang yang adikodrati itu muncul dari imajinasi manusia. Kalau kita lihat dewa-dewa di Syria, Asyur, Mesir, itu digambarkan dengan tubuh manusia, kepala binatang. Ya, di Mesir misalnya. Atau satu kekuatan yang memang tampak tetapi sebenarnya dari imajinasi. Nah, yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada pagi hari ini, siang hari ini, adalah bagaimana sebenarnya imago Dei, konsep imago Dei, yaitu gambar Allah. Jadi saudara-saudara, secara sepintas ini sebenarnya kuliah S1 ya, 7 tahun. Cuman gue bikin jadi 5 menit aja biar lu ngerti gitu kan. Buat apa kelihatan bagus-bagus lu nggak ngerti kan. Karena khotbah yang baik itu menyederhanakan sesuatu dan dimengerti.
Jadi Allah itu tidak berbentuk sesuatu yang maya sehingga pada masa-masa perjanjian lama itu kita lihat Allah menyertai Israel itu dalam wujud tiang api. Dia nggak nongol langsung, tidak be present. Dia representatif. Representatif itu diwakili, ya. Lain dengan presentasi. Kalau saya presentasi kan pakai PowerPoint itu presentasi. Tapi PowerPoint itu bukan representasi saya. Karena PowerPoint bukan keterwakilan saya. Ya, kalau pendeta berkhotbah di mimbar, dia representasi Allah. Tapi dia bukan presentasi Allah. Udah mulai masuk ke kebingungan ya. Jadi Allah yang kemudian terrepresentasi melalui tiang awan, apalagi api, suara, sepenuhnya adalah bagian dari sesuatu yang imajinatif, nggak nyata. Mengapa? Karena memang peradaban keyahudian sangat meletakkan Allah pada keagungan, kemuliaan. Saking mulianya dia nggak bisa. Dimimpiin aja kita dosa. Kalau kita belajar sedikit ke saudara-saudara kita yang muslim, pengertiannya itu. Ya. Nggak bisa. Dia nggak lam yalid walam yulat walam yakulu ahad. Gitu. Jangan ditulisin, ntar kita pengajian. Dia tidak diciptakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi karena dia bukan zat, tetapi dialah yang membuat zat. Sebelum segala sesuatu diciptakan, dia sudah ada. Tapi adanya itu bukan ada yang nampak. Adanya adalah, pakai bahasa Latin supaya saudara takut, creatio ex nihilo. Jadi lahir dari sesuatu yang tiada. Nah, Allah yang agung ini tidak bisa didekati oleh Allah yang menciptakan sesuatu. Jadi kalau kita adalah ciptaannya, maka kita tidak bisa mendekati Allah. Kita tidak bisa menjumpai Allah yang menciptakan itu. Di mana saudara bisa jawab bahwa saudara bisa berjumpa dengan Allah? Coba. Dalam hal apa saudara bilang bahwa saudara dan saya berjumpa dengan Allah? Dalam hal apa? Ya? Doa. Apa? Doa kita otomatis berjumpa dengan Allah. Yang agung, yang maha agung, yang menciptakan dunia ini dan kita bagian kecil dari ciptaannya. Apa kita bisa berjumpa dengan sang keagungan itu? Mengapa umat Yahudi menyebut Allah itu dengan akronim YHWH? Ya, YHWH bacanya gimana? Ya, itu pakai A. Coba saudara ucapkan YHWH tanpa huruf hidup. Jangan pakai huruf hidup. Kalau Yahweh itu ada dua huruf hidup, A dan E kan. Tapi YHWH diucapkannya gimana? Iya, dia hanya hembusan nafas. Ya. Jadi Allah itu digambarkan sebagai sesuatu yang hidup seperti hembusan nafas. Saking agungnya, bahkan penulis Injil tidak mau mengatakan kerajaan Allah. Tapi memakai kata kerajaan sorga. Jadi keagungan Allah yang bisa dijumpai oleh manusia, apa mungkin? Oh bisa Pak Pendeta. Bisa. Kita beribadah itu kan berjumpa dengan Tuhan. Semudah itu. Wah. Keagungan Tuhan tidak bisa diperjumpakan oleh saudara dan saya melalui ibadah sekalipun. Melalui doa sekalipun.
Lalu melalui siapa? Hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Tidak bisa doa saudara, ibadah kita tidak memperjumpakan kita dengan Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah presentasi dan representasi Allah. Amin. Ya, Allah sebenarnya nyiptain dunia ini kenapa? Karena kesepian. Kenapa Allah yang maha agung itu menciptakan seluruh isi dunia ini? Jawabannya cuma satu. Karena kasih Allah yang begitu besar. Maka dia menciptakan ciptaan. Jadi saudara dan saya diciptakan Allah itu karena kasih Allah. Tanpa kasih Allah saudara dan saya tidak akan pernah tercipta. Jadi kasih Allah ini muncul dalam realitas yang paling nyata, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya mengapa kita tidak punya Tuhan tiga. Ya, saya pendeta satu-satunya, saudara-saudara, yang sempat diundang ke Gontor dan berkhotbah bahwa Allah hanya bisa diperjumpakan oleh ciptaannya melalui Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus inilah yang kemudian disebut sebagai gambar Allah. Jadi kalau kita beribadah, kita sedang berada di dalam ruang Allah. Di mana imamnya yang memperjumpakan kita, yang mempertemukan kita dengan Allah adalah Yesus Kristus. Jadi pemahaman seperti ini Allah dan Yesus Kristus hanya bisa dimengerti dalam kekuatan karya Roh Kudus. Tidak pikiran kita sendiri, tidak benak kita sendiri. Jadi semua ciptaan itu ada di dalam Allah. Rasul Paulus mengatakan semua ciptaan ada di dalam Allah. Seluruh dunia ini ada di dalam Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus, ya, dia ada di dalam seluruh ciptaan. Jadi dia ada di diri saudara, ada di diri saudara, ada di dalam diri saya. Allah adalah semua di dalam semua. Tetapi sekaligus Allah adalah Yesus Kristus yang ada di dalam diri ciptaan. Jadi ada di dalam diri kita. Itu sebabnya saudara-saudara gambar Allah ini menjadi penting di dalam hidup kita. Bagaimana orang melihat saudara dan saya. Martin Luther mengatakan bahwa hidupmu dan saya, hidup saudara dan saya itu seperti kitab yang terbuka. Di dalamnya orang bisa membaca hidup Allah. Jadi saudara dan saya adalah bagian dari gambar Allah. Gambar Allah yang paling sempurna adalah Yesus Kristus. Nah disinilah kemudian kita mengalami satu kekuatan. Nah persoalannya adalah Allah dan Yesus Kristus sering terlalu dominan. Sehingga ada pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus yang kemudian agak terabaikan. Kalau di teologi disebut teologi Cinderella. Teologi Cinderella itu anak tiri terabaikan. Sehingga kekuatan Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus akhirnya terabaikan. Nah, kita bersyukur dalam kekuatan baru persekutuan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus. Tiga kekuatan pribadi Allah itu muncul dalam tampilan yang sangat beragam.
Ada 4 anak, bapaknya 1. Bapaknya lama di Amerika. Bapaknya pulang. Anaknya yang pertama tuh ngasih hadiah, nyambut ngasih hadiah. Hadiahnya dia serahkan, ya, ya. Bapaknya ngasih hadiah, Bapaknya ngasih hadiah ke anaknya, hadiah dari Amerika. Anaknya itu terima dan dia nyanyi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oh, kata bapaknya Katolik nih. Katolik kan kebaktian pakai nyanyi-nyanyi kan. Santa Maria, Bunda Allah. Anak yang kedua dikasih hadiah. Dia terima doang, hadiahnya sama. Dia terima, dia cuma ucapkan, thank you Daddy. Pergi. Bapaknya bilang, oh GPIB, ya, GKI, HKBP itu gitu. Nggak ada ekspresi. Dapat sesuatu tapi kurang ekspresi. Anak ketiga dikasih hadiah, dia lompat, yes, yes, yes. Oh GBI, Tiberias. Gitu kan. Anak keempat paling bontot, kasih hadiah, dia ingat bapaknya susah. Waduh, dia nangis. Aduh Bapak, terima kasih. Oh, Pantai Costa. Nah ini 4 bentukan. Ya. Kalau kita kemudian masuk pada tabiat peyoratif. Peyoratif itu penghinaan. Wah nggak begitu. Gereja tuh harus anteng, diem, taruh kudusnya kabur gitu kan. Itu kan pejoratif. Tidak. Seluruh kita yang dilingkupi oleh gambar Allah dalam diri Yesus Kristus dan di dalam diri kita ada gambar Allah. Maka kita memiliki daya ungkap ekspresi yang berbeda-beda. Amin. Nggak bisa disamain. Saudara ketemu dengan orang yang saudara cintai kan berbeda dengan orang lain yang berjumpa dengan orang yang dia cintai. Pasti berbeda. Di tengah perbedaan inilah kita kemudian melihat gambar Allah yang agung. Hanya satu kekuatan hidup kita. Bukan sekedar ekspresi. Bukan sekedar pemunculan dari respon diri. Tetapi dari penerimaan kita akan kasih karunia Allah. Ini disinilah sering juga kadang-kadang kita setengah berlama-lama dengan pertengkaran yang tidak pernah selesai. Satu bilang yang dikorbankan itu oleh Abraham Ishak. Oh ada yang ngotot. Enggak, yang dikorbankan itu Ismail. Kan ribut ya. Sampai sekarang tuh ya Iran sama Israel masih perang. Ribut itu. Padahal yang dikorbanin kan bukan Ishak, bukan Ismail. Kambing yang dikorbanin. Jadi kita ini dikambing hitamkan oleh kambing. Kalau kita paham cerita Abraham atau Ibrahim, itu adalah bagaimana iman orang percaya sangat bergantung mutlak pada Allah. Dia bisa punya anak yang dia sayangi bertahun-tahun dia tidak punya. Tapi kemudian Allah memintanya. Jadi inti dari gambar Allah adalah Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristuslah kita melihat betapa bukti kasih Allah yang sangat luar biasa. Sehingga dalam gambaran-gambaran perjalanan Yesus Kristus kita bisa melihat bagaimana semua dilakukan dalam karya Allah. Yesus nebus dosa, gitu kan? Yesus nebus dosa kita. Amin. Saudara percaya? Yang percaya Yesus menebus dosa angkat tangan dulu. Gua nggak yakin nih. Oh ya oke. Ya, amin. Nah, nebusnya ke siapa? Hah? Ke saya. Dia sendiri dong. Ada orang memahami
nebusnya itu kemana? Pegadaian, saudara ambil barang di pegadaian. Ya kan? Kemudian saudara tebus, nebusnya kan ke pegadaian. Nah, logika ini dipakai untuk mengatakan kalau Yesus menebus dosa, dia Allah, nggak mungkin dia menebus dosa ke Allah. Itu berarti jeruk makan jeruk. Jadi nebus dosanya kemana? Maka dicarilah ya, satu alasan yang sangat masuk di akal, meskipun tidak benar, yaitu apa? Iblis. Jadi iblis itu jadi kambing hitam di mana-mana. Ada yang jelek, iblis. Gitu kan. Iblis, setan dikurung di bulan tertentu. Percaya nggak? Saya percaya. Sekarang misalnya bulan Juli, iblis dikurung. Kalau di bulan Juli itu saudara berbuat jahat, siapa yang bikin kejahatan? Orang iblisnya dikurung. Berarti kan kita sendiri kan? Jadi benar iblis dikurung. Nah, karena iblis dikurung maka kejahatan yang terjadi tidak berkaitan dengan iblis. Orang yang melakukannya. Sehingga dalam konsep Allah yang menciptakan dunia ini, di dalamnya Yesus Kristus gambar Allah, maka hidup saudara dan saya sebenarnya adalah representasi dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu cuma satu dia. Yang dimiliki oleh dirinya dan tidak dimiliki oleh manusia lain. Yaitu apa? Tidak berdosa. Maka kita ketika ditebus dosanya oleh Allah, pada prinsipnya ketika kita menjadi gambar Allah yang sempurna dan kita jatuh ke dalam dosa, maka penebusan Yesus Kristus bukan untuk iblis. Penebusan Yesus Kristus adalah untuk diri kita manusia. Karena apa? Karena kita yang gambar Allah rusak karena dosa, ditebus supaya gambar itu kembali utuh. Nah, kebaktian Jumatan adalah cara untuk saudara menjadi gambar Allah yang sejati. Waktu saudara berpikir untuk datang kemari aja, itu udah bagian dari cara Tuhan memanggil saudara dan saya. Jadi di ruang di mana ruang Allah ini, gambar Allah ini, saudara dan saya menjadi pewujud kasih karunia Allah. Amin. Apakah saudara datang ke ibadah, saudara mendapatkan sesuatu? Atau di dalam ibadah saudara kehilangan sesuatu? Ya, ada yang bilang saya kehilangan dosa saya. Dalam beribadah saya kehilangan dosa saya. Saya datang ibadah, saya beroleh berkat. Enggak, bukan mendapatkan sesuatu. Bukan kehilangan sesuatu. Saudara datang di ibadah adalah saudara mempersembahkan kasih karunia Allah untuk orang di sisi kiri kanan saudara, depan belakang saudara. Jadi orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bersama menaikkan pujian, menyanyi, mendengar firman, menerima berkat melalui Yesus Kristus adalah orang-orang yang mempersembahkan kasih karunia kemurahan Allah. Kapan saudara memberikan kasih kemurahan Allah kepada yang lain? Setelah ini saudara sudah akan sibuk masing-masing dengan diri masing-masing. Ibadah ini menyekutukan saudara, termasuk dalam area jaringan online di mana kuasa kasih setia Roh Kudus menyertai hidup saudara. Amin. Jadi kita jadi satu kekuatan jari. Ya. 5 jari kan bertengkar nih. Jempol bilang dia paling hebat. Telunjuk bilang dia paling hebat. Kalau orang tanya di mana Raja Wali Place ini atau apa? Kan nggak mungkin orang nunjuk dari Bojonggede terus Pak. Terus masuk tol, turun Kuningan, depan KPK, berhenti. Nggak mungkin, kan dia pasti pakai ini.
Anak ditanya 3 kali 3 nggak mungkin. Saya Pak. Kan harus ini. Jari tengah bilang nggak usah belagu. Kita berlima berdiri aja. Paling tinggi siapa? Coba periksa Pak. Bu, jari lu jangan-jangan jari tengah lu pendek. Kalau ada jari tengah lu pendek cacat namanya itu. Jari manis bilang enggak. Saya paling kaya. Ya. Jari kelingking kan bingung. Apa dia mau ngomong? Dia inget lah. Di Singapura, di Bandara Changi Airport. Orang Batak, orang Ambon, orang Malaysia, orang Jawa. Berkenalan. Batak perkenalkan diri, aku batu bara. Ambon gak kalah. Beta bakar besi. Malaysia, awak Abu Bakar. Orang Jawa bingung, di Jawa gak ada bakar-bakaran. Tapi dia harus membela suku bangsanya. Jadi dia bilang batu bara, bakar besi, Abu Bakar. Dia bilang, perkenalkan saya. Siapa? Pemadam kebakaran. Orang Batak bilang matilah kita disemprotnya semua. Jadi kelingking bilang kamu boleh hebat, you boleh penunjuk, Y boleh tertinggi, ente boleh terkaya. Tapi kalau tidak ada saya mati semua. Kenapa? Yang ngorek ini siapa? Emang soal ngorek itu bisa sama jari lain? Bisa, telunjuk bisa. Cuman gak keambil semua. Pakai apa? Jempol bisa. Tapi gak masuk semua ya. Di ruangan ini seperti senyap ya. Orang ketawa diatur gitu ya. Kayak ketawa gitu ya. Jadi ruangan ini kayak menyekap orang untuk gitu ya. Ketawa pun kayak tabu gitu. Seolah-olah tertawa di depan Tuhan itu dosa besar gitu. Padahal hati yang gembira itu obat. Orang kalau ceria, bahagia. Waduh Pak, ini saya belajar neuroscience 3 tahun. Orang yang gembira bahagia itu seluruh saraf ini bekerja dengan lancar. Tapi orang yang ya itu biasanya dia cuma 3 hari. Tak ya. Darah mampet di sini, besoknya malam penghiburan. Jadi kalau saudara bisa bahagia, itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Mari angkat tangan. Katakan, aku bahagia karena Allah. Yesus juru selamatku. Roh Kudus bagi hidupku. Tepuk bahu orang kiri dan kanan. Ini self provocation. Kamu bahagia karena Kristus. Ini meski tidak banyak ini masuk surga. Gue gak tahu yang kemarin-kemarin besok masuk surga apa enggak, gue gak tahu. Tapi hari ini saudara memilih bersama Allah dalam gambar Allah yang agung yaitu Yesus Kristus. Kelingking bilang itu baru dalam hal korek-mengkorek. Dalam hal Tuhan saya yang paling pertama masuk surga. Kenapa? Kalau berdoa. Gak ada berdoa kan jempol di depan. Selalu jari kelingking. Jadi saudara adalah gambar Allah dalam Yesus Kristus dan jari jemari Tuhan. Teman-teman, kekasih-kekasih sahabat dalam jaringan online, saudaralah gambar kasih karunia Kristus untuk semua hal. Saya Glorious Bawengan. Thank you. Ada tanya jawab ya? Jika ada. Di antara masyarakat yang gagu biasanya nggak ada. Kita begitu kebaktian kan jadi gagu nasional. Ada yang mau di sharing, sampaikan? Nggak ada ya? Baik. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, sumber gambar terbesar kehidupan. Allah
yang menghadirkan diri di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Kami bawa hidup kami. Kami bawa saudara kekasih kami, PT Raja Wali Group. Kami percaya kemurahan Tuhan, kasih setia Allah hadir melalui kesehatan, hikmat di tengah seluruh proses-proses kekasih-kekasih kami memimpin perusahaan. Hidup dari PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan yang dikelola dalam kepemimpinan jajaran manajemen, staf, dari yang tersentral sampai yang terluar, dari yang teratas sampai yang terbawah. Kami percaya ada dalam kasih, kemurahan, limpah berkat Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Saudara-saudara kami, jemaat yang saat ini bekerja di luar Raja Wali Group, pekerjaan, usaha, upayanya, kami percaya ada dalam kemurahan, kasih setia berkat Tuhan. Kami yakin penyertaan Tuhan dalam proses pemasaran hotel dan residen Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Allah memampukan melalui penyertaan Tuhan yang ajaib pada tiap-tiap orang yang dipercaya. Persekutuan Doa Raja Wali Group, pelayan-pelayanmu, seluruh jemaat, luring maupun daring, kami percaya dalam kemurahan kasih setia Tuhan selalu. Kekuatan, kesungguhan, dan hal-hal baik terbit di dalamnya. Kami bawa kesembuhan untuk adik Ranja dan adik Mahes, Bapak Hadi, Ayu Lintang, Mama dari Awan, untuk selalu ada dalam kemurahan berkat Tuhan yang ajaib. Sehingga proses-proses kesembuhan melalui para medis, dokter, obat-obatan, apapun yang Tuhan pakai, menjadi bagian yang indah dalam hidup setiap kekasih-kekasih kami. Bangsa, negara kami, di tengah berbagai keadaan dunia ini, kami percaya pengelola, pejabat negara, siapapun dia, yang dipakai oleh tangan setia Allah melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus menjadi berkat. Dan hanya di dalam kemurahan kasih setia Allah saja kami bawa hidup kami, dan kami serahkan penyertaan kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan, yang menjadikan hidup kami menjadi orang-orang yang diberi kepercayaan dalam kasih kemurahan Tuhan selalu. Roh Kudus Allah melalui Yesus Kristus kami percaya adalah kekuatan hidup kami. Amin. Pengumuman, minggu depan kita libur, kemudian kita ketemu lagi hari Jumat tanggal 4 Juli, nanti dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wiryo Lukito. Kemudian terima kasih untuk pelayanannya hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih juga untuk pemusik, untuk singer, untuk multimedia, dan untuk semuanya yang hadir di sini. Kemudian kita tutup ibadah kita bangkit berdiri, nanti ditutup. Apa yang telah berbuat di dalam hidupku, semua sungguh terdoakan. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik.
semua bangsa. Apa yang terbuat di dalam Jua baik jadikan hidupku. Saudara, saya mengajak saudara untuk beranjak ke depan sini dan kita membuat lingkaran. Kita berpegangan satu dengan yang lain agar kerekatan dari kuasa Allah melalui Yesus Kristus kita terima. Mumpung kita masih bisa terjangkau dengan jumlah yang seperti sekarang ini. Semua baik. Katakan dengan sungguh. Semua baik. Kau jadi, kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Arahkanlah hidupmu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa melalui cinta tulus agung Yesus Kristus di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Masuk keluar saudara, bangun dan tidur saudara, usaha, pekerjaan, tugas, harapan saudara hanya di dalam Allah, sumber kehidupan, Allah Trinitas. Tuhan menyertai saudara. Menyertai saudara, menyertai ibu, Tuhan menyertai ibu. Yesus Kristus beserta saudara. Roh Kudus menyertai kasih setia Allah. Kasih kemurahan Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus menyertai. Tuhan beserta saudara. Kasih karunia-Nya melimpahi buat saudara. Yesus Kristus kekuatan saudara. Hidup saudara dalam tangan Tuhan. Allah sumber kehidupan. Kasih setia untuk kita semua. Mari katakan amin bersama. Amin. Puji Tuhan. Kita foto yuk. Kalian. Yesus, kau yang termanis, dengan tanganmu kau genggam aku. Yesus, kau yang terindah, ku datang menyembahmu. Terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu lagi.